Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Anan nubqah. Naam. Ah, saya. Ulangi, Pak. Ulang ya. Naam. Indal Malikiyah. Recording in progress. Fissana. Ya'tabirunaha. Ya'tabirunaha. Sunnatan. Nah, tajibu. Tajibu. Nah, lisihhatis li lisihhatis salat. Lisihhatis salati. Enggak, cuma haknya aja yang ditasdid. Lisih hak dan sudah. Jadi alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal amal wal qawli wal amal. Al fardu ala kulli mukallafin. Menerangkan tentang kewajiban bagi setiap mukallaf, ala kulli mukallafin. Wa'alam, ketahuilah anna nutqa bisyahadataini ba'dal bulughi fardun ala kulli mukallafin, bahwa sesungguhnya mengucapkan
bisyahadataini, dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah balik, fardun. Itu hukumnya apa? Wajib. Setiap mukallaf, ala kulli mukallafin. Marratan wahidatan fi umurihi. Seumur sekali. Biniyatil fardi, membacanya dengan niat fardu. Ya. Karena li ajlil fardi. Karena kefarduan. Ya. Bukan untuk sahnya Islam, bukan. Ya. Artinya setiap orang, setiap mukallaf setelah dia masuk umur balik itu wajib mengucapkan dua kalimat syahadat dengan niat menggugurkan kewajiban, menjalankan kewajiban ini indal malikiyah. Ya, indal malikiyah. Menurut mazhabnya Al-Imam Malik. Saya ulangi lagi. Menurut mazhab Al-Imam Malik bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat seumur sekali itu hukumnya wajib. Nah, jadi kapan waktunya? Setelah balik. Nah, dimulai saat setelah balik, dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dengan niat menggugurkan kewajiban, bukan untuk sahnya Islam. Artinya apa? Walaupun dia tidak membaca dua kalimat syahadat, ya imannya tetap sah, imannya tetap sah. Tetapi apa? Dia berdosa. Ya. Ini menurut mazhabnya Al-Imam Malik. Al-Imam Malik indal malikiyah. Ingat-ingat. Indal malikiyah. Karena apa? Li'annahum la yujibuna tahiyyat fis shalah. Karena mereka mazhab Al-Maliki, mereka yang mengikuti al-mazhab Maliki ini, mereka tidak mewajibkan, tidak menjadikan bacaan tahiyat sebagai rukun daripada rukun-rukunnya sholat. Lalu mereka jadikan apa? Jadikan sebagai sunnah. Jadi membaca tahiyat menurut mazhab Maliki itu hukumnya sunnah. Artinya jika ditinggalkan maka sholatnya tetap sah. Jadi misalkan musolli, orang yang sholat dari sujud, ya dia bangun dari sujud akhir, terus duduk, terus langsung salam, ya sudah di rakaat terakhir ini, sujud pada rakaat terakhir, bangun dari sujud, ya kan duduk, enggak baca tahiyat, langsung dia mengucapkan salam. Menurut mazhab Maliki sahhat sholatuh, salatnya sah. Nah, tanpa dosa, enggak dosa. Jadi sah. Jadi bangun dari sujud, kalau kita Asy-Syafi'i kan biasa baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ila akhirih, ya. Itu rukun. Kalau ini enggak, menurut mazhabnya Al-Imam Malik, bangun dari sujud langsung assalamualaikum. Sah, sahhat sholatuhu indahum min ghairi ismin. Ya. Wa inda ghairihim kasyafi'iyah wal hanabilah
Adapun menurut Asy-Syafi'i wa Hambali, maka hukum membaca 2 kalimat syahadat di dalam sholat itu wajib. Ya, wajib. Imam Malik nggak mewajibkan, Asy-Syafi'i, Hambali itu mengatakan wajib. Artinya kalau ini ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Untuk sahnya sholat, dia wajib membaca tahiyat fi kulli sholatin li sihhatis sholat. Nah. Kemudian satu yang tidak disebutkan di dalam Asy-Syirat, yaitu menurut Hanafi bagaimana? Menurut Hanafi, bacaan tahiyat itu bukan rukun, tetapi wajib. Wajibun indahum, ya, wajib menurut madhab Hanafi, tapi khairu rukni, bukan rukun. Menurutnya, siapa orangnya yang meninggalkan kewajiban dari kewajiban sholat, istilah mereka, sholatnya sah ma'al ismi, dosa. Ya. Sholatnya sah. Jadi beda dengan rukun. Kalau rukun ditinggalkan tidak sah. Kalau wajib menurut Hanafi, menurut Hanafi ditinggalkan sah, hanya dia berdosa. Nah, ini pandangan Hanafi di dalam masalah membaca tahiyat di dalam sholat. Menurut Hanafi, kayak ulangi, hukumnya itu wajib, tetapi dia bukan rukun. Artinya menurut Hanafi, siapa orangnya yang sholat tidak membaca tahiyat, maka dia berdosa. Sah atau tidak sholatnya? Sah. Karena menurutnya bukan rukun tahiyat itu. Bukan rukun sholat tahiyat. Apakah dengan penjelasan ini bisa difahami? Coba diulang. Naam. Sahih. Nah, terus. Nah, enggak. Sahih. Wadih. Iya, benar. Rukun, rukun, ruk, menurut kalau masih menurut Hanafi, rukun sama wajib beda. Iya, ini ada perbedaan dalam istilah Hanafiyah. Ada wajib dan rukun. Kalau kita kan wajib dan rukun sama saja. Wajibnya sholat sama saja dengan mengatakan rukunnya sholat. Kalau di hal Hanafiyah itu beda. Wajib sholat beda, rukun sholat beda. Wajib sholat sendiri, rukun sholat sendiri. Definisinya pun sendiri.
Menurut mazhab Naam. Naam. Hmm. Hmm. Membaca tahiyat. Membaca tahiyat ketika tasyahud akhir. Hmm. Ya, iya, iya termasuk itu. Iya, tanpa dosa, enggak ada dosa. Hmm. Ah, ah. Tapi kalau Imam Hanafi gimana? Orang sholat seperti itu menurut Hanafiyah gimana? Dia bangun dari sujud langsung salam. Kalau menurut Thayyib. Barakallahu fiik. Lanjut, baca. Musawiyun tanpa wawu tasdid. Musawiyun. Naam. Sallallahu alaihi wasallam. Aisawiyun. Naam. Hmm. Hmm. Tayyib. Sudah. Bulan. Lalu berlanjut ke tema berikutnya, Syekh Al-Imam Abdullah Al-Harari rahmatullahi alaih mengatakan la dina sahihun illal Islam. Bahwa tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Nah, ini. Ya, yang lain disebut agama boleh, ya agama Yahudi, agama Nasrani. Tetapi yang sahih, agama yang sahih, yang benar, indallah hanya satu, yaitu agama Islam, agama seluruh nabi. Dari mulai Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi akhir zaman. Semua beragama satu, yaitu agama Islam. Karena apa? Din haqqu indallah al-Islam, kata Syekh. Agama yang baik, agama yang benar indallah, menurut Allah, ya, adalah agama Islam yang diridhoi Allah. Menurut Allah yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Ali Imran para sederek panjenengan tingali teng mriku wonten ayat
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah ini ayat jelas banget yang maknanya, mafhum dari ayat ini. Arahnya kemana? Bahwasanya siapa saja, siapapun orangnya yang memeluk agama selain agama Islam dikatakan fahuwa khasirun, fahuwa minal khasirin fil akhirah. Maka di akhirat nanti dia masuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya, wadinuhu batil, dan agamanya itu agama batal. Maka tidak boleh dikatakan agamanya ini disebut agama samawi, tidak boleh. Ya, orang yang beragama Islam, agama selain agama Islam tidak boleh disebut din samawi, agama samawi. Agama yang diturunkan dari langit, yakni dibawa oleh malaikat Jibril, yang disampaikan kepada para nabi, ya, itu kan hanya agama Islam. Ya, din samawi, agama samawi itu hanya agama Islam. Tidak boleh mengatakan Nasrani agama samawi, Yahudi agama samawi, tidak boleh. Kalau Islam agama samawi, ya betul itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala qala inna ad-dina 'indallahil Islam. Nah, hanya satu yang diterima kelak di akhirat, yaitu agama Islam. Fil akhirah, agama Islam. Maka barang siapa yang mengalih, ya, berpindah agama, ya Allah, na'udzubillah, maka dia masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi gimana? Fakulul anbiya muslimun. Mafhumnya seluruh nabi pasti soal agama dia satu. Agama Islam, karena jelas Allah Ta'ala sudah menerangkan bahwa inna dina indallahil Islam. Mustahil seorang nabi beragama, memeluk agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak meridhoi agama selain agama Islam. Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Minal khasirin. Sesuatu yang tidak bisa kita terima jika dikatakan satu nabi masuk dalam golongan orang yang rugi. Mustahil itu. Mustahil nabi masuk dalam golongan orang yang merugi. Jadi mafhumnya, kesimpulannya, nabi pasti beragama Islam. Fakullul anbiya muslimun. Seluruh nabi tanpa keraguan, mereka pasti beragama Islam. Hanya saja ada perincian, ya. Faman kana muttabi'an li Musa, orang yang mengikuti pada Nabi Musa, betul-betul mengikuti, zohiran wa batinan, setara zohir dan hatinya betul-betul ikut kepada Nabi Musa, tidak hanya zohirnya saja, zohir dan batin, mengikuti Nabi Musa. Ittiba'an sahihan fahuwa muslimun musawiyun. Maka disebutnya apa? Muslim musawi. Muslim musawi itu artinya muslim yang mengikuti Nabi Musa. Terus zaman kana muttabi'an li Isa sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengikuti Nabi Isa dengan benar, zahiran wa batinan, maka disebutnya apa? Fahuwa muslimun Isawiyun. Dia muslim pengikut Nabi Isa. Disebutnya muslim tetap. Kemudian wa yasihhu ayyuqal liman ittaba'a Muhammadan.
sallallahu alaihi wasallam muslimun Muhammadi. Mau boleh-boleh saja toh orang yang mengikuti pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutnya apa? Muslim Muhammadi. Nah, muslimun Muhammadi. Ana muslimun Muhammadiyun. Kayak gitu. Saya muslim yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Artinya mengikuti syariatnya, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kan beda-beda toh syariat Nabi itu. Nah, jadi dia mengikuti. Nah, jadi mereka yang mengikuti Nabi Isa Muslim, yang mengikuti Nabi Musa disebutnya Muslim. Ada Muslim Muhammadi, ada Muslim Musawi, ada Muslim Isawi. Disebutnya nisbatnya kepada Nabi mereka masing-masing. Ya, jadi tetap Muslim. Tidak ada Nabi yang mengajarkan agama selain agama Islam. Satu, tidak ada Nabi yang merugi kelak di akhirat. Nah, jadi Muslim Muhammad, Muslim Musawi, dan seterusnya. Ini seperti ini kata-kata yang sudah sering kita dengar. Orang yang mengikuti mazhabnya Asy-Syafi'i disebutnya kan Syafi'i. Orang yang mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah ya disebutnya kan Hanafi, kan begitu. Nah, terus orang yang mengikuti mazhabnya Ahmad ibnu Hambal disebutnya kan Hambali. Ya, beda-beda. Tapi semua Asy'ari kan gitu. Sama, orang yang mengikuti Muslim yang mengikuti Nabi Isa Musawi, Muslimun Musawi. Orang yang mengikuti Nabi Isa dulu, ya Isa, disebutnya Muslimun Aisawi. Kemudian seterusnya, ya enggak ada, enggak masuk itu, enggak ada istilah seperti itu. Muhammadi itu maksudnya Muhammad ibnu Abdullah Rasulullah. Oh, wassalam. Hmm, hmm, oh beda ya beda. Ini enggak ada campuran di sini. Di sini enggak ada campuran. Kita memang Muslim, ya Muslim mengikuti syariat Nabi Muhammad. Iya, enggak ada yang lain, enggak ada campur-campuran. Dicampur saya mengikuti Nabi Muhammad dan juga mengikuti syariatnya Aisyah dan juga mengikuti syariatnya Musa dicampur gitu enggak boleh seperti itu. Ya, ya seperti itu juga. Sama. Iya, sama. Oh, enggak sama. Kalau mau benar ya jangan main-main nyampur-nyampur kayak es campur lah. Eh, iya, ya Rifai, Qadiri ya Qadiri. Nggak usah ada istilah dicampur aduk. Silakan mau ambil Rifai, ambil Qadiri, silakan tapi enggak usah perpaduan apa-apa, enggak usah. Itu baru-baru aja ini, baru-baru. Oh, sampean pan melu ijazah kemana aja boleh. Terus baca.
Kok nyong ngilang. Fakodiman boleh. Oh iya benar betul. Wala yusama ya benar. Mm-mm. Oh iya, Islam itu waddin, satu-satunya agama alladzi radiyahullahu li'ibadi, yang Allah Subhanahu wa taala meridhoinya sebagai agama seluruh hambanya. Wa amarona bittibaih, dan dia Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua agar apa? Bittibaihi, mengikuti agama Islam. Dan ini perintah perintah seperti ini perintah bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi kita juga diperintahkan untuk apa? Amarona untuk itiba, ya, untuk mengikuti agama Islam. Semua umat, semua umat, semua umat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengajak mereka agar mengikuti agama Islam, masuk agama Islam dan ikuti syariatnya, dan ikuti perintah-perintah di dalam agama Islam dan jauhi larangan-larangan di dalam agama Islam. Ini perintah seluruh umat. Artinya perintah yang disampaikan oleh Nabi kepada seluruh umat, dan seluruh Nabi menyampaikannya. Seluruh Nabi menyampaikannya. Nggak ada yang menyembunyikan perintah ini. Semua Nabi menyampaikannya. Semua Nabi tabligh. Terus, talaffazo, talfazo, talaffazo Pak, talaffazo. Kama talaffazo bihi ba'dul juhal. Ya, tapi ini ada tambahan sedikit. La yusamma dari al-mu'allif, la yusamma Allah musliman. Tetapi jangan kebablasan. Jangan sebut Allah muslim. Gak ada asma Allah muslim itu enggak. Ya sebegitu bagusnya Islam, ya bagus. Orang muslim, fulan muslim, 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 muslim. Tapi jangan Allah juga muslim, enggak seperti itu. Tidak boleh menyebut Allah sebagai apa? Musliman. Bukan asma ini. Sebagian orang bodoh itu menggunakannya. Ya. Dia mempermainkan bahasa sehingga Allah juga Muslim. Allah Muslim. Hmm. Kirim Fatihah kepada Allah. Loh, gimana? Enggak pernah. Anak-anak ya. Oh, ada aja. Terus, enggak boleh itu air. Pak Dul Juhal itu namanya, masuknya Pak Dul. Makanya, ngaji. Zaman di sini sekali gedang. Fakadiman,
Hadasa. Alaihissalam. Jadi dulu faqadiman artinya dulu, zaman dahulu. Maksudnya dahulu kapan? Zamannya Nabi Adam alaihissalam. Ini maksudnya faqadiman. Dulu zaman Nabi Adam alaihissalam, kanal basyaru jami'uhum ala dinin wahidin. Manusia sungguh kanal basyar seluruhnya, jami'uhum seluruhnya ala dinin wahidin, di atas agama yang satu. Artinya mereka semua memeluk, berpegang pada agama yang satu, huwal Islam, yaitu agama Islam. Artinya apa? Tidak ada di antara mereka, satupun di antara mereka yang memeluk agama selain agama Islam. Tidak ada kafir pada saat Nabi Adam, ya, zamannya Nabi Adam, nggak ada kafir, nggak ada kafir. Jadi semuanya Muslim. Jadi begitu dia putra putrinya Nabiullah Adam alaihissalam, begitu dilahirkan punya akal, langsung dia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung kepada ma'rifat kepada Allah, tahu yang menciptakan yang sesungguhnya. Ya, tahu dirinya dia dari tidak ada menjadi ada dan membutuhkan kepada yang mengadakan ini sesungguhnya nggak ada lain selain Allah. Dia paham langsung. Jadi tidak pernah putra putri Nabi Adam ini yang mengalami kekufuran, jahilun billah, tidak tahu siapa yang menciptakan, tidak tahu siapa Allah, tidak ada. Jadi lahir Muslim. Allah dulu pada zamannya Nabi Adam. Tidak ada kafir, satu pun tidak ada. Wastamarru ala dzalika fi zamani Sayyidina Muhammad. Sayyidina Sis, ya, Sayyidina Sis. Sis itu berlangsung sampai zamannya Nabiullah Sis. Kemudian setelah Nabiullah Sis bin Adam, Sis itu putra Adam alaihissalam. Kemudian setelah Nabiullah Sis, Allah mengutus Nabi namanya Idris. Nah, setelah wafatnya Nabiullah Idris, 1000 tahun kemudian, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi setelah wafatnya Nabi Idris, setelah wafatnya Nabi Idris muncul syirik, kufur. Syirik, kufur ada. Ya. Setelah wafatnya Nabi Adam, saya tulis ini. Setelah innama hadasa syirku wal kufru billahi ta'ala ba'dan Nabi Idris. Artinya apa? Setelah wafatnya Nabi Adam 1000 tahun. Ya, 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam, ya, baru ada kekufuran. Nah, jadi wafatnya Nabi Adam 1000 tahun kemudian muncul syirik.
Itu bertepatan dengan apa? Setelah wafatnya Nabiullah Idris alaihissalam. Jadi 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Nah, terus setelah 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Idris maksudnya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi, dan ini nabi yang pertama kali diutus kepada orang kafir. Namanya Nuh alaihissalam. Jadi pada saat Nabi Adam, dari semuanya muslim, tidak ada satupun kafir. Putra putri Nabi Adam semuanya muslim. Adapun dosa ya ada dosa, tapi tidak ada dosa sampai kafir, tidak ada. Sampai keluar dari Islam enggak ada. Semuanya ala dinin wahid wa huwa al-Islam. Ini berlangsung selama berapa tahun? 1000 tahun. 1000 tahun. Iya, 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun, nah, masa 1000 tahun ini ada Nabi Sis, ada Nabi Idris. Jadi Nabi Sis itu tidak diutus kepada orang kafir. Nabi Idris juga bukan Nabi yang diutus untuk dakwah mengajak orang-orang kafir masuk ke dalam agama Islam. Bukan. Jadi era zamannya Nabi Adam tidak ada perintah dakwah pada orang kafir. Tidak ada orang kafir. Pada saat Nabi Sis juga sama. Dia diutus tidak kepada orang kafir karena nggak ada orang kafir, belum ada kekufuran dan musyrik nggak ada. Kemudian setelah Nabiullah Sis, Nabi Idris juga sama. Nabi Idris tidak diutus kepada orang kafir karena belum ada orang kafir. Ada orang kafir. Nah, setelah wafatnya Nabiullah Idris, ini berarti sudah 1000 tahun ini. Setelah wafatnya Nabi Adam. Setelah wafatnya Nabiullah Idris, baru ada muncul syirik dan kufur. Ini. Qasasul Anbiya. Begitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, ya. Ya. Patungnya orang soleh. Ya. Seperti ini. Tapi jadi begitu. Jadi dulu itu manusia beragama satu, yakni agama Islam. Ya, tidak ada syirik dan tidak ada kekufuran. Ada kesyirikan, ada kekufuran itu baru muncul setelah wafatnya Nabiullah Idris alaihissalam. Kemudian 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Idris itu, jadi lama ini, 1000 tahun. Allah mengutus seorang nabi, nabi pertama yang diutus kepada orang kafir. Nabi pertama yang diperintahkan untuk dakwah, mengajak orang-orang kafir agar masuk dalam agama Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nuh namanya. Namanya Nabi Nuh. Maka disebutkan di sini fakana Nuhun awwala nabiyyin.
Ini supaya jangan salah paham. Orang Wahabi itu mengatakan awal Nabi itu Nuh. Nah, Adam menurutnya Adam itu bukan Nabi katanya. Padahal ya ini salah memahami bahwa maksudnya awal Nabi itu bukan berarti Nabi Adam dan Nabi Idris sebelumnya itu bukan Nabi. Awal Nabi di sini nanti dijelaskan di sini. Dijelaskan di sini. Awwalu nabiyyin ursila ilal kuffar yad'u ila ibadatillahil wahidil ladzi la syarikalah. Ini pahami. Nah, inilah makna dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lainnya. Inna Adam alaihissalam yaqulu yaumal qiyamah linnas izhabu ila Nuhin fa innahu awwalu rasulillah ila ahlil ard. Nah, inilah makna hadis bahwa nanti di hari kiamat orang-orang itu pada datang minta syafaat kepada Nabi Adam. Kemudian apa yang dikatakan Nabi Adam kepada mereka? Idhabu ilan Nuh. Kalian pergilah kepada Nuh. Karena apa? Fa'innahu awwalu rasulillah. Karena dialah Nabi, Rasul pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilal ardi. Iya. Ini maksudnya itu. Dari sini dipahami itu bahwa dia awal Nabi yang diutus kepada orang kafir. Lanjut. Oh ya, ini 1000 tahun. 1000 tahun berarti dihitung dari ya wafatnya Nabi Idris sampai diutusnya Nabi Nuh 1000 tahun ini kan. Ini disebutnya zaman jahiliyah pertama. Ya, fatrah. Naam. Nah, ini. Nah, terus. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh nabi jama' qad khadzarallahu jami'a rusul min dadihi minasyirki. Jadi memberikan peringatan akan bahayanya syirik. Bahaya syirik. Allah memberitahukan kepada Rasul semuanya diberitahu seperti itu. Bahaya dosa syirik. Terus, hmm, nah, hmm, kafir qatin minal yahud abadat uzairon. Oh, fasdadu kufran ila kufrihim wa amana bihi. Oh, ada wawunya itu.
Iya, ada. Iya, tambahin. Ada wawunya. Fastadu kufron ila kufrihim wa amana bihi ba'du ahlil kitabi al-yahudi wa nasara. Gitu. Wa amana bihi. Ibn Salam. Abdullah ibn Salam. Hmm. Nah, ya. Wa ashamah. Asmah. Wa ashamatun najashi. Ah, ashamatun najashi. Wa malikul habasyah. Malikul habasyah. Raja. Malikul habasyah. Raja. Sallallahu. Nah, ah, auhallah, auhallahu. Nah, qabrihi. Nah, mm, oh, ya tinggal dikit. Wal mabda, tayyib. Qad khadara. Nah, jadi dulu setelah Nuh ya, setelah. Jadi Nabi setelah Nabiullah Nuh alaihissalam, Rasul setelah Nabiullah Nuh alaihissalam itu diberi apa? Peringatan. Allah memberikan wahyu berupa peringatan bahaya syirik, peringatan bahaya syirik. Nah, yang dimaksud adalah mewaspadai, memberikan waspada agar apa? Umat itu jangan sampai jatuh dalam kesyirikan. Bukan Allah memberikan wahyu peringatan syirik agar Nabi itu terhindar dari syirik karena memang Nabi itu seluruhnya itu terjaga dari syirik. Mustahil Nabi itu melakukan dosa syirik, itu mustahil. Jadi terus setiap diutusnya Nabi ditahzir bahayanya syirik. Umat jangan sampai umatmu masuk dalam jurang kesyirikan. Semuanya ditahzir seperti itu. Semuanya. Sampai kepada Nabi Isa semua. Semuanya. Nah, jadi sambung menyambung terus. Nabi itu sambung menyambung, nggak ada zaman di mana di situ tidak ada nabi yang diutus sampai pada Nabiullah Nuh Nabi Isa. Nabi Isa, ya Nabi Isa. Nah, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, ya,
Ya, ini fatrah yang kedua. Berapa lama? 600 tahun. 600 tahun. Yang pertama 1000 tahun, ini 600 tahun. Kata Syekh Salim yang benar situmi'ah. Jadi 600 tahun. Atau lebih. Jadi nggak ada hitungan pasti tapi perkiraan sekitar 600 tahun perkiraannya. Itu uh, ya, oh ya sih. Di zaman tidak ada satu nabi. Tidak ada wahyu diturunkan kepada nabi, nggak ada nabi 600 tahun itu. Zaman fatrah kosong namanya. Zaman kosong. Jahiliyah kedua. Nah, saat-saat seperti itu, dalam keadaan seperti itu, kita tidak bisa membayangkan gimana kerusakan orang, ya keyakinan orang rusaknya kayak apa. Qama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitajdid dakwah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk apa? Tajdid dakwah ilal Islam, memperbarui dakwah seruan masuk dalam agama Islam setelah apa? Ba'da inin qata'a ma bainan nasi fil ard. Setelah terputus, ya. Setelah terputus tidak ada nabi selama sekian tahun di muka bumi. Nggak ada nabi. Iya. Terus apa? Ada muayyatan bil mu'jizat ya. Setelah lafat apa? Terus muayyatan. Oh ya ya ya, ya betul. Ada ya, muayyatan bil mu'jizat. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat. Banyak sekali mukjizat Nabi kita. Paling banyak mukjizat ya mukjizat yang ada pada Nabi kita. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad dan Allah menguatkan muayyadan dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan atas kenabiannya, bahwa pengakuannya sebagai nabi itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari makna mukjizat seperti itu. Bahwa pengakuan nabi sebagai seorang nabi itu dibenarkan oleh Allah. Makna mukjizat itu seperti itu. Fadakhala al-ba'd. Fadakhala. Jadi saat itu nggak ada orang beragama Islam, betul-betul manusia seluruhnya dalam keadaan buta. Ya. Disebutkan tidak ada Muslim satu pun tidak ada. Kan disebut wa ana awwalul muslimin. Iya kan, inna salati qul inna salati. Katakan wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini penegasan bahwa saat Nabi Muhammad itu mendakwahkan agama Islam, dialah orang yang pertama kali Muslim. Tidak ada Muslim selain dia. Manusia tidak ada Muslim. Wa ana awwalu muslim fi zamani. Ada Muslim saat zamannya, tapi kan tidak berada di bumi. Nabi Isa, ya toh. Kemudian ada lagi Nabiullah Khadir. Nabi Khadir ya
Ya di bumi tetapi kan tidak bercampur dengan manusia. Iya kan? Jadi enggak. Jadi betul-betul intinya Nabi Muhammad ini sendirian. Artinya di bumi saat itu tidak ada yang memeluk agama Islam, enggak ada yang kenal agama Islam. Rasul ya qoma berdiri mengajak mereka tajdid dakwati ilal Islam sebagaimana ajakan para nabi-nabi sebelumnya, yaitu mengajak pada agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi khairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wah, tidak hanya mengajak Nabi ini, tapi Allah kuatkan dengan mukjizat-mukjizat itu. Subhanallah, subhanallah. Terus apa? Wajahada binubuwatihi ahlud dolal. Fadakhalal ba'du fil Islam. Maka sebagian orang, tidak semuanya, sebagian orang masuk agama Islam. Mereka yang sampai kepadanya dakwah ini, ya, sebagian dari mereka membenarkan masuk agama Islam. Mereka meninggalkan ibadah apa penyembahan apa berhala dan sebagainya. Wajahada binubuwatihi ahlul dhalal alladzina minhum man kana musyrikan qablan kafirqatin minal yahud abadan uzairan. Tapi sebagian juga ada orang yang ingkar. Mereka ahlul dhalal, orang-orang yang memang telah disesatkan, ya, yang memang sebelumnya sudah musyrik, kafir minal yahud, sebagaimana kelompok Yahud yang ada kelompok di dalam agama Yahudi, ya, agamanya abadat uzairon, menyembah Uzair. Uzair ini sebetulnya ini orang soleh, rajulun minas solehin, ya. Enggak dijadikan patung ya, karena hafal kitab Taurat nih. Jadi dia punya keistimewaan hafal kitab Taurat. Ini kan dulu sebuah keistimewaan karena Taurat itu kitab-kitab dulu nggak seperti Al-Quran. Al-Quran itu mudah dihafalkan. Hatta anak kecil pun ya kita banyak menjumpai telah menghafal Al-Quran seluruhnya. Nah, itu saking mudahnya Al-Quran. Subhanallah. Jadi difahamkan, dihafal itu mudah. Ini nggak sama dengan kitab-kitab Taurat, Injil. Nah, saat itu Uzair berdiri di tengah mereka, hafal kitab Taurat. Orang gumun. Gitu. Kitab yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Nah, setelah nusahnya tidak ada. Nabi Musa Taurat sudah nggak ada nusah. Mereka bisa baca Taurat itu karena ada nusahnya. Nusahnya tidak ada. Kitab iya, pada zamannya Nabi Musa ini. Iya, Taurat. Ini masalahnya bukan Injil, Taurat. Kitab Taurat, ya ini kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, ada masa di mana seluruh nuskah kitab Taurat itu hilang semua, rusak. Jadi tidak ada di muka bumi ini nuskah kitab Taurat. Ya bukan masa fatrah ini. Masih di zaman Nabi Musa. Ya ada nabi, cuma saya tidak tahu apa saat itu Nabi Musa masih atau enggak. Yang jelas syariat itu ya disebutnya zamannya Nabi Musa.
umat pada saat itu mengikuti syariatnya Nabi Musa. Cuma mereka itu sedang kehilangan nuskhoh Taurat. Tidak ditemukan orang yang bisa membaca kitab Taurat. Karena tidak ada nuskahnya. Nah, Uzair ini muncul ya, dengan apa? Membawa hafalan kitab Taurat. Padahal yang dibaca waktu ada nuskhohnya saja dihafalkan susah Taurat ini. Ini enggak ada nuskhoh, tapi dia hafal. Iya, dan dibuktikan hafalannya itu dibuktikan kepada mereka. Mau hafal kitab Taurat. Akhirnya sebagai mereka ahli dolal ya disebutnya. Ahli dolal di saat itu mengatakan, ini kalau bukan anak Tuhan mustahil bisa seperti ini. Kan kufur kan. Nah, itu kan kufur. Itu mulai kekufurannya di situ. Padahal usirnya orang soleh. Bali min auliyaillah. Fastadu kufran ila kufrihim. Jadi kekufurannya itu bertambah. Kufurannya tambah apa? Mendustakan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak percaya, tidak membenarkan Muhammad sebagai utusan Allah. Karena sudah sebelumnya kufur, menyembah Uzair, setelah Nabi diutus, ya, mengajak mereka masuk agama Islam dan meninggalkan sesembahan selain Allah, dia nggak membenarkan, nggak mau ikut. Akhirnya apa? Fasdadu kufron ila kufrihim. Kufurnya nambah akhir. Tambah kafir. Nauzubillah. Tambah. Oh iya, kufur kuater istilah sekarang. Wa mana bihi ba'du ahlil kitab. Tapi tidak semua ahlul kitab itu tetap dalam kekufurannya. Sebagian dari mereka beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul kitab, ahlul Yahudi, an-Nasara, sebagian dari mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Seperti apa? Ini Abdullah ibn Salam, alimil Yahud, ulamanya Yahudi di Madinah. Ini orang yang beriman, salah satunya dari kelompok Yahudi apa? Ya, dari kelompok Yahudi Abdullah bin Salam. Ini salah satu orang Yahudi yang beriman kepada Nabi Muhammad, masuk agama Islam. Nah, wa ashama an-Najasi, ini dari Nasoro. Ya, ahlul kitab juga kan disebutnya Raja Habasya. Kana Nasraniyan. Kemudian masuk Islam, mengikuti Rasul sempurna. Idba'an kamilan, segala perintah dia jalankan, segala larangan dia jauhi, dan taat istiqomah dalam ketaatan. Ini namanya orang sempurna, ibadahnya adalah sempurna. Jadi idba'nya sempurna, ittiba'an kamilan. Artinya ashama an-Najasyi ini wali min auliyaillah. Wali min auliyaillah, salah satu dari wali Allah. Enggak hanya Islam saja, enggak hanya, tetapi dia wali min auliyaillah. Min auliyaillah. Wa mata fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia itu sezaman dengan Nabi tetapi tidak bertemu. Tidak bertemu dengan Nabi, makanya tidak disebut sahabat. Nah, karena syarat sahabat itu harus bertemu secara adatan, secara wajar, secara normal, bukan
bertemu mimpi, bukan bertemu ya bukan bertemu dalam keadaan yang tidak normal. Ya. Jadi mata fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla alaihi Rasul. Salatal ghaib yauma mat. Sampai Rasul ini salat ghaib untuk Ashamah An-Najasyi. Ya, di hari meninggalnya. Allah mewahyukan auhallahu ilaihi bimautihi. Allah mewahyukan kepada Nabi bahwa hari ini Ashamah, orang beriman kamilan, imannya sempurna, wali min auliya illah, pengikutmu meninggal. Allahu Akbar. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, ya, ahukum Ashamah wa abdun salih. Baik itu. Jadi Ashamah ini walaupun tidak mendapat kemuliaan sebagai sahabat, tapi dia wali min auliyaillah. Sesama dengan Rasulullah. Menangi zamannya Nabi. Tapi oleh Nabi dikatakan gimana? Ahukum Ashamah. Rasulullah mengatakan pada para sahabat. Huwa abdun salih. Teman kalian yang bernama Ashamah itu adalah abdun salih, hamba yang saleh. Fasallu alaih, maka kalian salatlah jenazah untuknya. Mendapat pujian dari Rasulullah, disaksikan kesolehannya oleh Nabi. Coba. Iya, dengan sahabatnya. Masya Allah. Ini luar biasa. Ashamah An-Najasyi. Summa kana yura ala qabrihi fil layali nurun. Nah, kemudian ke karomahnya, bukti daripada kewalian Ashamah An-Najasyi itu tampak karomahnya. Yura ala qabrihi fil layali nurun. Setiap malam di kuburnya itu ada cahaya. Setiap malam. Beberapa malam, enggak disebutkan sampai berapa malam, guys. Pokoknya setiap malam pada saat itu ya, muncul nur dari kuburnya. Nah, ini sampai Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kunna natahaddatsu annahu la yazalu yura ala qabrihi nur. Jadi terus ya, jadi selalu dibagi jadi apa namanya, sama viral lah, berita viral. Nah, selalu bahwa tiap hari memang yura ala qabrihi nur. Jadi semua orang membicarakan. Ya, jadi muslim kamilan, muslim yang sempurna. Wa hadza dalilun ala annahu shara musliman kamilan waliyan min auliya illahi radhiyallahu anhu. Ini semua dalil petunjuk bahwa Ashamah adalah wali, adalah muslim yang sempurna, yakni wali min auliya illah. Wal mabda'u al-islami al-islamiyyu al-jami'u li jami'i ahli al-islam ibadatullahi wahdah. Ajaran asas, ya, ajaran dasar dari agama Islam yang mengumpulkan seluruh ahlul Islam, seluruh muslim dari seluruh umat Nabi Adam, umat Nabi Syis, umat Nabi Musa, umat Isa, seluruhnya. Asas dasar ajaran mereka apa? Ibadatullahi wahdah.
wahdah. Beribadah, menyembah kepada Allah wahdah saja. Ya. Intinya itu. Bahwa yang berhak untuk disembah hanyalah Allah. Tentu disertai dengan iman kepada nabi mereka masing-masing. Ya, seperti Nabiullah Adam, umatnya, putra putrinya, di samping dia meyakini bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Nah, juga mereka mengimani bahwa bapaknya Adam alaihissalam itu adalah seorang utusan Allah. Begitu juga Nabi Syis, umatnya di samping mengakui la ilaha illallah, juga mengakui Syis sebagai utusan Allah. Terus Nabi Idris, terus Nabi Nuh, terus mereka yang beriman mengakui ini. Asas dasarnya, intinya asas dasar dari ajaran umat Islam seluruhnya adalah ibadatullahi wahdah ma'a imani kulli minhum binabiyyi asrihi. Nah, itu. Paham kan ya? Nah, ayamnya kayong kena nggo badanan. Nah, kuku luru kasihan jokne Tegal. Iya. Masya Allah. Oke. Oh, Masya Allah. Oh. Iya, percaya. Oke, sampai sini insya Allah nanti ya kita sambung lagi. Nanti tak bikinin apa linknya buat Ustadz Abdul Malik dan Antum insya Allah taala. Ya, tak kirim nanti. Mau jam berapa? Jam 1 ya? Sampai jam 2 lah. Iya, oke. Barakallahu fiik. Assalamualaikum lah. Nuhallil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Recording wa stopped. sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.